4 cara penjajah menghabiskan pengamalan tarikat. Yang pertama adalah ulama-ulama sufi. Ulama-ulama tarikat dikucilkan, diisolir. Ruang geraknya dipersempit, dijauhkan anil amali wal hayah. Dari persoalan aktivitas kehidupan, ditolak kehadiran mereka dan dipitnah, dibenci dan diusir. Bahkan sebelum itu Senuk Hargranya telah menimbulkan khurafat-khurafat tasawuf. Jadi kalau kita melihat orang sufi dekat dengan sya'wadzah, kalau di Jawa disebut klenik, kedikjayaan, heroisme, itu adalah sengaja dibuat macam itu oleh Belanda. Yang kedua, jika tasawuf jauh daripada amal dan kehidupan, itu pun Belanda yang membuatnya. Penjajah maksud saya. British ke Belanda ke semua. Dan kemudian yang kedua, membujuk ulama lain yang berbeda kepada pemahaman tasawuf untuk terus-terus mengatakan tasawuf itu bid'ah. Dan yang ketiga, menangkap para ulama sufi kalau dia pimpinan pondok, kalau dia pimpinan pesantren. Maka kata orang Indonesia, imbas, asar daripada penjajahan ini, sampai hari ini pimpinan pondok jauh dari tarikat. Tidak berani membuka pendidikan tarikat. Karena tarikat telah diangkat pada abad-abad itu sebagai sya'wadzah, sebagai tempat mencari kesaktian. Atau yang tidak ada hubungan dengan aktivitas kehidupan, kemajuan dan lain sebagainya. Itu dibuat. Karena kita sambil menerima itu tetapi kontradiksi dengan cerita yang kita angkat. Seperti yang diceritakan oleh Datuk Mufti tadi. Seolah-olah peradaban ini semua dibina oleh orang sufi. Kesultanan Nusantara, pendirinya orang sufi terutama di Jawa. Kenapa mudah didirikan kesultanan? Kenapa orang sufi menduduki kasta, katakan kasta teratas? Karena pada saat itu orang Buza meletakkan kasta Brahma adalah sebagai kasta tertinggi. Maka orang sufi mudah membuat kasta satria, artinya para sultan, para raja. Tetapi dengan konsep dan kandungan yang Islam syar'i. Tapi kenapa kemudian di akhir ini orang ketakutan melakukan tasawuf? Bahkan kalau boleh kita katakan, saya selalu menimbulkan pertanyaan sejak saya pulang dari Mesir. Kenapa penganut sufi ini, maaf dengan dalam tanda kutip, bodoh-bodoh. Sehingga pimpinan tarikatnya pun tidak tahu mubtada khobar. Ini musibah. Karena para ulama menjauh dari madrasah itu, jadi tidak lahir tokoh-tokoh sufi yang alim. Dan masih terus kesan daripada tasawuf musya'wadzin, muntafi'in, kadzabin, dan juga tasawuf yang hanya hidup dalam urusan-urusan ibadah ritual-ritual yang bersifat taqalid tradisional. Nah yang keempat, orang-orang sufi dijauhi dari bandar-bandar, kota-kota. Karena disitulah tempat para penjajah bergerak. Dijauhi. Sehingga mereka mau tak mau orang sufi berada di hutan-hutan. Di bukit-bukit. Maka akan terkesan orang sufi itu bina pondok mesti jauh. Dengan berbagai alasan. Ya, padahal justru zaman dahulu mereka menubuhkan, mendirikan, membangun bandar. Ada satu sejarawan di mana pembinaan bandar yang konsepnya dibina oleh orang sufi. Baik itu di Jawa, di Sumatera, dan di seluruh Nusantara. Ada susun atur pembinaan berdasarkan etikat, berdasarkan adab yang dibangun oleh orang sufi.